Hal ini tentu sangat memalukan bagi seorang Surya Paloh. Ketika dia berkuar-kuar, ketika dia berpidato dengan berapi-api, tetapi malah pidatonya tersebut diledekin oleh ex dari kader Partai Nasdem. Tentu ini sangat menyakitkan, karena apa yang diungkapkan oleh Surya Paloh tidak sejalan dengan fakta yang kita lihat saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video saya kali ini, saya ingin menyajikan ke hadapan pemirsa sekalian tentang cuplikan-cuplikan video yang menurut saya sangat memalukan yang dilontarkan oleh seorang ketua umum partai, yakni Bapak Surya Paloh. Surya Paloh menyesal dulu telah mendukung Bapak Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan bahwa dulu dia telah berjuang habis-habisan. Dulu dia telah membela habis-habisan Bapak Presiden Joko Widodo. Tetapi akhir-akhir ini dia menyesal karena Joko Widodo tidak lagi berkoalisi atau tidak lagi sependapat atau sejalan dengan beliau. Pertanyaan besar bagi kita rakyat Indonesia, siapakah yang salah? Apakah seorang Presiden Joko Widodo ataukah Bapak Surya Paloh itu sendiri, karena beliau telah bermain dua kaki. Satu kaki di koalisi perubahan, dan satu kaki lagi Surya Paloh berada di koalisi pemerintah. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mencoba menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bahwasanya pikiran gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita, senapas, sebangun, sejalan. Dan itulah yang apa ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini. Jadi sekarang Surya Paloh menyesal ya. Secara totalitas. Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki. Logika kita menyatakan, kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat seperti apa yang kita harapkan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sayang 1000 kali sayang, Surya Paloh benar-benar kecewa dia. belum menjadi kenyataan. Apa yang harus berani kita nyatakan menjelang 78 tahun kemerdekaan bangsa yang kita miliki? Sebenarnya kita memahami bahwasanya kemerdekaan yang kita miliki ini bukanlah hanya pemberian atau hadiah yang kita peroleh dari para kaum penjajah. Para kader Partai Nasdem, perlu saya ingatkan, kita pernah mengalami sedikit-sedikitnya 3,5 abad sebagai bangsa yang terjajah. Dan konsekuensi sebagai bangsa yang terjajah adalah
derita, penghinaan, kesedihan, kesusahan, dan kehilangan harkat dan martabat. Itulah nasib sebagai bangsa yang terjajah. Tapi dengan seluruh daya dan upaya para pemikir sekaligus para pejuang bangsa ini yang telah memberikan peran dan mengambil sikap dengan penuh keyakinan, memberikan pengorbanan harta, bahkan nyawa sekalipun, untuk membebaskan kita sebagai bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kita wajib untuk tetap mengenang dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan dan para pemikir bangsa ini yang memerdekakan bangsa kita dari kaum penjajah. Inilah sejalan dengan kita mungkin 1 bulan lagi akan menghadapi peringatan hari ulang tahun ke-78 tahun kemerdekaan yang kita miliki. Sejujurnya, kita telah mengalami berbagai kemajuan dalam berbagai peranata kehidupan yang ada, dan beberapa aspek kehidupan yang kita miliki. Tetapi apabila kita berani dan menempatkan pemikiran secara kritis, objektif, berdasarkan fakta yang ada di tengah-tengah potret sosial kemasyarakatan yang ada pada hari ini, saudara, para peserta apel siaga yang saya banggakan, Indonesia yang kita kenal sebagai satu bangsa yang memiliki sifat dan nilai-nilai values keindonesiaan yang seutuhnya. Bangsa yang penuh dengan ramah tamah, sopan santun, mengenal tempo selero, ajas kepantasan, kepatutan, budaya malu, penuh dengan spirit kegotong royongan. Hari ini kita sudah hampir sulit untuk menemukan karakter sejatinya bangsa Indonesia seperti apa yang kita kenal seperti itu. Bangsa kita telah berubah. Hari ini dari semangat yang penuh dengan rasa kegotong royongan dan kebersamaan, semangat kecintaan, berubah menjadi bangsa dengan semangat keakuan individualistik yang menghargai nilai-nilai transaksional materialistik yang serba pragmatis. Dan itulah Indonesia hari ini. Kita terjebak pada pragmatisme, kita terjebak pada sikap yang penuh keterus-terangan, menjadi bangsa yang penuh dengan kepura-puraan atau munafik. Dan itulah kita Indonesia hari ini. Nah, inilah yang menjadi dasar filosofis pemikiran kenapa kita harus melakukan gerakan perubahan untuk melakukan perubahan yang berarti dan mendasar dalam perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Bernama koalisi perubahan itu ya salah total. Kenapa, Mas? Karena apa yang mau dirubah? Kalau tingkat kepuasan pemerintah dulu misalnya di DKI. Benar ya. Ya sebelum Mbak Vera stop. Dulu di DKI kan saya menjaga narasi juga. Waktu kita melawan dua pasangan lainnya, saya jaga narasi ini. Saya bilang kita nggak boleh, karena sebagian besar rakyat Jakarta itu meyakini efektivitas dari pemerintahannya Pak Basuki dan Pak Jarod. Saya bilang kita harus ada. Jadi misalnya program apa? KJP, kita teruskan KJP plus, KJS plus. Jadi nggak pernah itu pada saat itu pasangan kita bilang hanya yang kurang baik kita akan perbaiki, yang bagus kita akan tambah, kita akan tingkatkan, kita akan akselerasi, sehingga change and continuity itu selalu kan isu daripada pemilu itu ada change dan continuity. Nah pada 2019
jelas isu besarnya adalah continuity. Makanya Prabowo Sandi waktu itu mengusung change nggak berhasil. Karena kita hanya bisa mendapatkan 45%. Tapi kalau misalnya continuity with change, jadi yang ditekankan adalah continuity with change, itu Beda cerita kali, bisa Mas. beda cerita. Tapi kalau kita bilang perubahan ini, kan akhirnya kita tersudut ke kelompok yang anti pemerintah. Anti pemerintah sekarang cuma, ya kita nggak tahu ya, 21 ya Mas ya? anti pemerintah cuma segitu. Mas, Karena saya mau menang. Kalau dalam kontestasi pilpres kan kita bagaimana caranya menawarkan suatu pemikiran yang bisa dipilih, bisa diterima oleh masyarakat. Nasdem menggelar konsolidasi internal di GBK, tegaskan gak bakal undang Jokowi, upaya belas langkah, mau diundang gak mau kagak, Jokowi bodo amat. dalam situasi yang nggak jelas untuk Nasdem ini, Surya Paloh pun merasa dijauhi oleh Jokowi. Dia merasa hubungannya dengan Jokowi merenggang dan jadi tidak diundang dalam acara-acara pertemuan dengan beberapa ketua partai. Jadi kemanakah nanti kira-kira suara Surya Paloh akan beralih? Apakah dia akan tetap bersama Anies atau malah mengikuti arahan Jokowi? Kan sebenarnya gara-gara politik dua kaki. Siapa? Ya, Surya Paloh, Nasdem, jelas apapun lah Pak Jokowi itu kurang seret lah sama Anies. Itu kita nggak usah tutup-tutupi. Ini kan bicara publik ya. Sementara itu Ketua Umum Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Nah ini kan tentu dimanapun berhadapan dengan keinginan Pak Jokowi. Tetapi kenapa saya bilang dua kaki mencalonkan Anies, tapi mengharapkan juga mendapat keistimewaan atau mendapatkan keuntungan dari koalisi Pak Jokowi, terutama dari pribadi Pak Jokowi sebagai presiden. Ini kan nggak mungkin. Hubungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi sudah semakin renggang. Bukti terbarunya terlihat Nasdem tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara konsolidasi internal di Stadion Utama GBK 16 Juli mendatang. Nasdem menggelar kegiatan ini dalam rangka persiapan pemilu 2024. Meski bersifat internal, biasanya saat pembukaan Nasdem tetap mengundang banyak pihak, termasuk Presiden Jokowi. Seperti saat HUT ke-11 November 2022, Nasdem tetap mengundang Jokowi. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama. Kelihatan sekali ya pidato Bapak Surya Paloh ketika dia mengungkapkan rasa kekecewaannya. Ya, Surya Paloh menyesal dulu mendukung Pak Jokowi pada pemilu 2014 karena misi revolusi mental sampai saat ini belum terwujud, belum menjadi kenyataan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika kita menyimak apa yang disampaikan oleh Surya Paloh, rupanya seorang Surya Paloh dia tidak pernah mengintrospeksi dirinya sendiri. Sekali lagi saya tegaskan bahwa seorang Surya Paloh dia tidak pernah mengintrospeksi dirinya sendiri. Entah dia sadar ataupun tidak sadar bahwa saat ini seperti yang dikatakan oleh ex-kader Partai Nasdem, Bapak Zulfan Lindan tadi menegaskan bahwa Surya Paloh saat ini sedang bermain politik dua kaki. Dan itu adalah fakta, dan itu adalah alasan kenapa Bapak Presiden Joko Widodo tidak suka dengan Surya Paloh ini, tidak suka dengan Partai Nasdem ini. Ungkapan kekecewaan yang dilontarkan oleh Bapak Surya Paloh tadi menurut pandangan saya adalah ungkapan yang hanya membuai masyarakat banyak. Dia hanya memainkan kata-kata, kelihatan seolah-olah dia sangat menyesal, kelihatan seolah-olah bahwa apa yang dia lakukan saat ini memang benar-benar berada di posisi yang benar dan dia tidak mengakui kesalahannya. Sosok Anies Rashid Baswedan kita ketahui bersama bahwa Anies adalah antitesa dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dengan koalisi perubahan seperti yang dilontarkan atau yang diucapkan oleh Bapak Sandiaga Uno tadi, membuktikan bahwa kata-kata atau pidato itu semua hanyalah omong kosong.
Rupanya Surya Paloh juga hanya pandai bernarasi dan hanya pandai berkata-kata, seperti Anies Rashid Baswedan. Masyarakat Indonesia serasa mereka sudah sangat cerdas. Mereka sudah mampu untuk melihat dengan mata hati mereka sendiri. Mereka sudah mampu untuk melihat informasi-informasi dengan hal-hal yang terjadi di bangsa ini, dengan membandingkan antara satu persoalan dengan persoalan yang lain. Tentu ini sangat penting, dan mereka harus mestinya refleksi diri. Tapi kenapa di saat semuanya sudah terjadi, Surya Paloh baru mengungkapkan rasa penyesalannya? Terlambat, bos. Semuanya sudah terjadi. Surya Paloh, Partai Nasdem bersama Koalisi Perubahan sudah mendeklarasikan seorang Anies Rashid Baswedan. Dan kita ketahui bersama bahwa Anies Rashid Baswedan adalah pribadi atau salah satu capres saat ini yang menjadi antitesa dari Bapak Presiden Joko Widodo. Ketika Anda berbicara soal Koalisi Perubahan, apa yang mau dirubah? Konsepnya seperti apa yang mau dirubah oleh Koalisi Perubahan ini? Karena hari ini rakyat Indonesia sudah sangat puas dengan kinerja, dengan prestasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. 82% itu adalah angka yang sangat fantastis, angka yang sangat besar, dan baru diraih oleh seorang presiden yang bernama Presiden Joko Widodo ini. Tentu ini adalah kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan orang-orang di Koalisi Perubahan ini adalah orang-orang yang bertentangan dengan Bapak Presiden Joko Widodo saat ini. Dan itu adalah fakta yang terjadi hari ini. Sehingga dari saya secara pribadi mau mengatakan bahwa terlambat ketika seorang Surya Paloh mengungkapkan rasa penyesalannya saat ini. Tinggal beberapa bulan lagi masa jabatan dari seorang Presiden Joko Widodo akan berakhir. Tetapi hal yang mengejutkan bahwa rakyat Indonesia saat ini sangat puas dan amat sangat puas dengan hasil kerja atau prestasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Mari, saya berharap kepada semua para pemirsa di mana saja kalian berada, mari kita mencerna semua informasi yang diutarakan atau disampaikan oleh Bapak Surya Paloh tadi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pidato Surya Paloh, ungkapan penyesalan itu sudah terlambat. Semuanya sudah terjadi. Surya Paloh telah bermain dua kaki, satu di koalisi pemerintahan dan satu di koalisi oposisi. Begitulah kira-kira tanggapan singkat saya. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi dapat menambah wawasan kita dalam dunia politik saat ini. Saya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati sanak saudara sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.